Ya, banyak pihak telah mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam konteks sengketa Pilpres 2024. Individu atau lembaga yang mengajukan amicus curiae memiliki kepentingan dalam sebuah perkara yang tengah bergulir, meskipun tak langsung terlibat dalam pihak yang berkaitan di pengadilan. Lalu apa sebenarnya amicus curiae? Sejauh mana hal ini dapat mempengaruhi keputusan majelis hakim? Kami akan ajak berbincang dengan Profesor Andi Asrun, pakar hukum tata negara. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Selamat sore, Waalaikumsalam. Baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Prof, kita bicara soal amicus curiae. Karena ini peristiwa dimulai ketika Sekjen PDIP, Mas Hasto, kemudian Ketua DPP dan juga kuasa hukum TPN mengajukan hal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Surat yang diberikan kuasanya oleh Bu Megawati. Sejauh ini ketika seorang Megawati, Ketua Umum PDIP dan juga menjadi Presiden kelima Republik Indonesia, mengajukan amicus curiae. Apa artinya ini, Prof? Ya, pertama-tama surat Ibu Megawati ya memberikan pandangan dan kemudian pengen menjadi amicus curiae diantarakan oleh partai politik yang menjadi pendukung salah satu capres kita, cawapres yaitu Paslon 03 dan sedang berperkara di MK. Kemudian surat Ibu Megawati ini disampaikan juga didampingi dan penyampaiannya oleh pengacara Todung Mulya Lubis dan beberapa anak buahnya. Nah, saya kira ini sebuah kekeliruan besar. Kok pihak yang berperkara mau jadi amicus curiae? Amicus curiae adalah orang yang independen, tidak punya konflik kepentingan terhadap suatu perkara. Ini biasanya himbauan moral, batas pengamatan, tapi tidak bermaksud untuk mempengaruhi pengadilan. Kalau bermaksud mempengaruhi pengadilan, maka itu silakan besar itu. Dia melawan apa itu sebagai Bangalore Principle dan Beijing Principle, yaitu independency of judiciary. Tapi bisa pengadilan itu belajar dari mana orang-orang itu. Jadi saya sangat sayangkan pengacara senior seperti Mulya Lubis. Prof, ya, yang Anda persoalkan adalah posisi Bu Megawati atau amicus curiae-nya. Karena kan juga ada beberapa pihak, salah satunya adalah Asosiasi Pengacara Indonesia di Amerika juga mengajukan hal yang serupa. Nah, posisi ya, pertama posisi pihak yang mengajukan amicus curiae itu ya harus betul-betul independen. Ya, tidak punya konflik kepentingan. Pertama, Ibu Megawati punya konflik kepentingan karena dia adalah ketua partai pendukung Ganjar. Dan kemudian saya mau bertanya itu yang pengacara-pengacara dari Amerika, pengacara di Amerika. Ya, kalau suratnya memberikan dukungan, membuka dukungan bagi pihak berperkara hingga dikabulkan putusannya, total. Beda dengan peradilan O.J. Simpson di Amerika ya. O.J. Simpson Amerika yang membunuh pacarnya itu, orang-orang independen menyatakan harus ada keadilan terhadap. Jadi bukan pihak berperkara. Ini kan apa namanya parti ini kan orang yang berperkara kemudian menyatakan dan kemudian juga preferensi politik menguji apakah dia netral atau tidak. Punya preferensi politik apalagi minta dikabulkan. Baik. Prof, berarti kan highlightnya pada pihak yang mengajukan amicus curiae, apakah berperkara atau pihak tersebut independen. Tapi bagaimana treatment amicus curiae ini dilakukan oleh para hakim untuk akhirnya bisa memutuskan apakah pengaruh amicus curiae ini sebegitu besarnya pada putusan hakim? Nah, putusan hakim hanya akan dipengaruhi oleh fakta-fakta persidangan. Di luar dari itu nggak bisa, ya kan? Ada ilmunya itu. Orang dari luar tuh yang bilang, ya termasuk demo-demo menekan pengadilan, saya kira nggak benar itu. Ya, amicus curiae kalau kita menyuarakan keadilan seperti kasus nenek Nina yang mencuri 3 butir kakao, ya atau dulu Rita Mulyasari, ya dalam kasus dia memberikan komentar terhadap pelayanan rumah sakit sehingga beberapa orang harus ada perhatian terhadap keadilan kayak gini. Itu baru bisa. Sekarang nih ya bersengketa, ya bersengketa mau dibela, itu bukan amicus curiae itu.
Nah, Prof. kalau menurut saya tadi itu disampaikan ya, tambahan barang bukti barangkali ya. Ya, oke. Tadi kalau misalnya itu soal pihak ya, berperkara ataupun pihak independen. Tapi kalau misalnya Prof tadi menyebutkan bahwa keputusan hakim kan atas fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan begitu. Ya. Nah, artinya ketika ada pihak independen yang merasa atau mengaku independen mengajukan amicus curiae, toh dia juga sudah mengajukan pendapatnya, masukannya. Apakah hal itu juga tidak menjadi dasar pertimbangan atau setidaknya dibaca atau tidak oleh para majelis hakim ini? Tidak boleh menjadi dasar pertimbangan. Ya. Bahkan bukti yang diajukan setelah persidangan, seperti dilampirkan dalam kesimpulan dan macam, tidak bisa jadikan bahan pertimbangan. Ini hukum acara MK nih. Ya, hukum acara, baca undang-undang MK. Ya, ada itu di situ. Yes. Cara dia mengajukan pengesahan alat bukti, itu kan ada bukti. Kalau himbauan mah himbauan dari luar aja. Kalau usah kemudian berpretensi ketika mengirim surat, maka akan memberikan pengaruh pada pengadilan. Itu sikap yang nggak benar itu. Itu melawan prinsip independency of judiciary. Oke. Nggak benar. Saya kira nggak benar ya. Apalagi guru-guru besar itu berbondong-bondong. Kita tahu guru besar itu kan selalu berdemo, ya menyalahkan Prabowo Gibran. Berarti dia berpihak. Tidak lagi dia independen. Oke, saya membayangkan dari penjelasan dari Prof. Andi Asron, artinya ketika dalam sebuah kasus yang tengah dipersidangkan gitu dalam sengketa, ketika ada beberapa pihak yang menyampaikan amicus curiae ini, artinya hakim harus mengabaikan hal tersebut, Prof. Abaikan aja, abaikan. Jadi hakim itu berpegang pada dua alat bukti. Pertama bukti dan persidangan, kemudian keyakinan dia, nggak lebih nggak kurang. Ya, nggak lebih, nggak kurang. Pokoknya persidangan begitu. Ini kan upaya untuk memberikan pengaruh pada hakim, untuk mengabulkan permohonan sengketa pilpres. Saya kira ini langkah-langkah yang tidak benar ya, tidak benar. Gitu. Kalau memang mau memberikan pengaruh, kenapa nggak jadi saksi ahli, ya memberikan keterangan ahli dalam persidangan atau mengajukan bukti? Oke, tapi gini Prof, kalau misalnya Prof tadi menyampaikan abaikan saja gitu. Tapi kalaupun misalnya diabaikan, tapi saluran amicus curiae itu diakui di hukum Indonesia, itu bukannya sebuah hal yang kontraproduktif, Prof? Ya kan, lihat dulu narasi surat itu bagaimana. Kalau narasi suratnya ingin, sekali lagi ya, kalau narasi suratnya untuk memberikan atau menekan pengadilan hingga mengabulkan gugatan, itu perilaku tidak benar. Perilaku tidak etis. Saya. Oke, satu terakhir Prof, ada nggak contoh, ya mohon maaf, ada nggak contoh mengenai penggunaan amicus curiae ini dalam kasus-kasus sebelumnya yang mungkin publik juga aware atas hal tersebut? Itu kasus nenek yang mencuri kakao 3 biji ya, kemudian kasus Prita Mulyasari, kasus dokter yang di Manado. Itu pendapat disampaikan, tetapi orang betul-betul harus independen. Tapi kalau ada dua pihak berperkara dalam perkara gugat menggugat, ya kan, maka dia berpihak, dia memberikan suara dan berpihak, itu bukan amicus curiae. Baik, terima kasih Prof. Andi Asron atas waktu dan juga informasinya sore hari ini. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Salam, terima kasih.